Nggak sambil share screen. Oh, oh, subscribe. Ya, Mas. Oke, oke mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uh, organisasi manajemen perusahaan industri atau OMPI. Di sini anggota kami ada Andrian Neo Kasanov dengan CP 195, Ayu Andri Nova Lestari dengan CP 201, Rani Snita dengan CP 235, Maranatha JR Nababan dengan CP 223, Rifki Adi Pangestu dengan CP 239. Selanjutnya ada pendahuluan dari OMPI ini, OMPI atau OMPI atau Open Management of Procurement and Inventory merupakan konsep yang mengedepankan keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan pengadaan serta persediaan barang dalam suatu organisasi. OMPI berfokus pada proses yang terintegrasi mulai dari identifikasi, kebutuhan, hingga evaluasi vendor dengan tujuan meningkatkan transparansi, akurasi, dan kecepatan dalam rantai pasokan. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi, OMPI memungkinkan organisasi untuk memantau ketersediaan barang secara real-time, mengelola hubungan dengan pemasok, dan meminimalisir risiko keterlambatan atau kekurangan stok. Hal ini penting bagi perusahaan agar tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan. Kami di sini memilih perusahaan Makaroni Ngehe sebagai uh, tugas kami dengan nama perusahaannya yaitu Makaroni Ngehe dengan nomor teleponnya 081113203379. Tanggal berdiri dari perusahaan Makaroni Ngehe ini di tanggal 11 Maret 2013. Dengan alamat situs webnya https://ngehe.com. Kemudian ada emailnya di sini info@ngehe.com. Visi dari perusahaan Makaroni Ngehe ini membuat produk biasa menjadi produk berkualitas. Kemudian misi dari perusahaan Makaroni Ngehe ini memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan, memberikan kualitas yang terbaik, menciptakan inovasi yang baru bagi pelanggan. Selanjutnya, jumlah karyawan dari Makaroninya ini ada berjumlah 450 karyawan. Jumlah outletnya ada 33 yang tersebar di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedikit deskripsi produknya dari Makaroni Ngehe ini, ia tidak menyediakan makaroni saja. Makaroni Ngehe juga menyediakan variasi lain yang enaknya juga bikin ketagihan, seperti usus goreng, otak-otak, cimol, bihun krenyes, mie kriuk, dan mie lidi. Seluruh varian jika bercampur rasa pedas dan asin gurih yang sederhana atau memakai bumbu-bumbu lain seperti keju dan balado akan lebih nikmat. Selanjutnya ada internal factor evaluation makanan nyehe yang akan dibacakan. Oke, akan saya lanjutkan, yaitu Internal Factor Evaluation atau IFE. Makaroninya. Salah satu metode dalam analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis, termasuk UMKM seperti makaroninya. IFE bertujuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalam aspek operasional, pemasaran, keuangan sumber daya manusia, dan teknologi serta bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Langkah-langkah penyusunan matriks IFE yang pertama, identifikasi faktor-faktor internal. Untuk untuk UMKM makro ini, faktor-faktor ini bisa meliputi kekuatan, misalnya merek yang dikenal di kalangan anak muda, kualitas rasa yang unik,
dan strategi pemasaran yang kreatif. Kelemahan, misalnya, ketergantungan pada pemasok bahan tertentu, biaya produksi yang tinggi, atau terbatasnya jaringan distribusi. Kedua, pembobatan setiap faktor. Setiap faktor diberi bobot antara 0,0 hingga 1,0 sesuai tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan bisnis. Bobot keseluruhan Bobot keseluruhan dari semua faktor harus mencapai 1,0. Misalnya, kekuatan dalam strategi pemasaran mungkin diberi bobot lebih tinggi karena langsung mempengaruhi penjualan. Next. Yang ketiga, penilaian atau rating. Setiap faktor juga diberi nilai antara 1 hingga 4. Tergantung pada apakah faktor tersebut merupakan kekuatan utama atau kelemahan utama. Meliputi 4 untuk kekuatan utama, 3 untuk kekuatan kecil, 2 untuk kelemahan kecil, dan 1 untuk kelemahan utama. Keempat, menghitung skor tertimbang. Hasil kali antara bobot dan rating untuk setiap faktor menentukan skor tertimbang dari faktor tersebut. Dan yang kelima, analisis hasil. Jumlah dari skor tertimbang, seluruh faktor akan menunjukkan posisi internal UMKM. Nilai total yang mendekati 4 menunjukkan posisi internal yang kuat, sementara yang mendekati 1 menunjukkan posisi yang lemah. Next. Contoh faktor IFE pada makaroni ini. Yang pertama kekuatan, kualitas, rasa, dan varian produk. Bobotnya yaitu 0,3, rating 4, skor tertimbang 1,2. Kemudian pemesanan kreatif di media sosial. Bobotnya 0,2, rating 4, skor tertimbang 0,8. Kemudian yang kedua kelemahan. Ketergantungan pada pemasok bahan. Bobotnya 0,15, ratingnya 2, skor tertimbang 0,3. Keterbatasan distribusi di luar wilayah tertentu. Bobotnya 0,15, rating 1, skor tertimbang 0,15. Total skor yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi lanjutan bagi makaroni ini. Misalnya dengan memperkuat distribusi atau diversifikasi produk. Next. Kemudian kita masuk ke External Factor Evaluation atau EFE, makaroni ini. Salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan atau tantangan dalam sebuah bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, seperti makaroni ngihe. IFE membantu mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi performa bisnis. Berikut adalah cara IFE dapat diterapkan pada UMKM makaroni ngihe. Yang pertama, identifikasi peluang. Beberapa peluang yang mungkin dimanfaatkan oleh makaroni ngehe, yaitu pertumbuhan industri kuliner. Tren makanan ringan dan camilan terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat urban. Ini merupakan peluang besar bagi makaroni ngehe untuk memperluas jangkauan pasarnya. Kemudian penggunaan media sosial. Makaroni ngehe dapat meningkatkan pemasaran melalui media sosial untuk mencapai pelanggan baru, terutama kaum milenial yang aktif secara online. Next. Selanjutnya inovasi produk. Dengan menghadirkan berbagai varian rasa, kemasan yang menarik, dan produk yang mudah diakses, makaroni ini dapat tetap relevan dan meningkatkan daya tarik. Yang terakhir, peraturan pemerintah yang mendukung UMKM. Adanya kebijakan atau program pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM seperti bantuan modal usaha atau pelatihan bisa membantu makaroni ini dalam meningkatkan skala bisnis. Nah, yang kedua, identifikasi ancaman. Selain peluang, ada pula ancaman yang perlu diberikan oleh makaroni ngehe. Yang pertama, persaingan yang ketat. Banyaknya bisnis makanan ringan sejenis menawarkan produk serupa atau alternatif bisa mengurangi pangsa pasar makaroni ngehe. Kemudian, perubahan preferensi konsumen. Konsumen cenderung berubah selera, misalnya lebih memilih makanan sehat, sehingga makaroni ini perlu mempertimbangkan diversifikasi produk agar tidak kehilangan pelanggan. Kemudian fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku seperti minyak atau tepung akan mempengaruhi harga jual dan margin keuntungan. Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi dan inflasi.
Ketidakpastian ekonomi dapat mengurangi daya beli konsumen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penjualan produk cemilan seperti makaroni ini. Next. Kemudian yang proses ketiga ialah setelah mengidentifikasi peluang dan ancaman pada IFE, dilanjutkan dengan memberi bobot pada setiap faktor, berdasarkan pentingnya faktor tersebut bagi makaroni ini. Setiap faktor juga diberi rating berdasarkan seberapa baik makaroni ini menanggapi faktor itu. Skala 1 sampai 4, dengan 4 berarti sangat baik dan 1 berarti lemah. Contoh untuk skor IFE. Pertumbuhan industri kuliner bobot 0,2 rating 4, skornya 0,8. Persaingan yang ketat bobot 0,3 rating 2, skornya 0,6. Inovasi produk bobot 0,15 rating 3, skornya 0,45 dan seterusnya. Total skor keseluruhan dari faktor-faktor ini akan menunjukkan seberapa baik makaroni ngehe mampu menanggapi faktor eksternal yang ada. Skor di atas rata-rata menunjukkan respons yang baik terhadap faktor eksternal, sedangkan skor rendah berarti perlu memperbaikan strategi. Dengan menggunakan IFE, makaroni ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor eksternal, mana yang harus lebih diperhatikan, dan bagaimana mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis SWOT yang akan dibacakan oleh Ayu dan Andrian. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari Makaroni Ngehe. Jadi studi kasus kali ini akan menganalisis SWOT dari UMKM Makaroni Ngehe pada poin strength atau kekuatan. Ini identifikasi keunggulan internal perusahaan yang dapat diperkuat dengan implementasi ERP. Kemudian ada weakness, kelemahan, identifikasi kelemahan internal yang mungkin muncul atau teratasi dengan menggunakan ERP. Lalu ada opportunities, peluang, identifikasi peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan dengan ERP, kemudian ada threats atau ancaman, yaitu identifikasi ancaman eksternal yang dapat dihadapi perusahaan meskipun sudah menggunakan ERP. Next. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama strength, kekuatan dari makaroni ngehe. Jadi yang pertama, efisiensi operasional ERP dapat mempercepat operasional dengan menggabungkan proses penjualan, inventaris, dan distribusi dalam satu sistem terpadu. Kemudian ada integrasi data. ERP ini memungkinkan koneksi data antara berbagai departemen seperti produksi, penjualan, dan keuangan yang mempermudah proses pengambilan keputusan. Lalu ada otomatisasi proses bisnis, yang di mana ERP ini mengurangi aktivitas manual sehingga tim dapat lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas produk. Kemudian yang keempat ada pengelolaan persediaan yang lebih efektif. Jadi ERP membantu Makaroni Ngehe dalam mengatur persediaan secara lebih efisien, mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Lalu di sini ada poin weakness kelemahannya, yaitu kurangnya keterampilan pengguna. Jadi karyawan mungkin memerlukan pelatihan intensif untuk dapat menggunakan ERP sehingga membutuhkan tambahan waktu dan biaya. Lalu ada biaya implementasi. Penerapan ERP ini membutuhkan investasi yang besar yang bisa menjadi tantangan bagi UMKM dengan anggaran terbatas seperti Makaroni Ngehe. Kemudian ada kemungkinan gangguan operasional di awal. Jadi saat awal penerapan ERP terdapat risiko terganggunya operasional sementara selama proses integrasi sistem baru. Lalu yang keempat ada adaptasi terhadap perubahan. Perusahaan mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan proses baru yang diperkenalkan oleh ERP. Next. Nah, di sini juga ada opportunities, yaitu peluang, yang dimana itu yang pertama, pada perusahaan makaroni itu memiliki peluang ekspansi pasar lebih cepat. Jadi, dengan sistem ERP yang terintegrasi, usaha mikro dapat lebih mudah mengelola lebih banyak outlet atau memperluas cakupan pasar. Misalnya,
dengan membuka cabang atau menjual melalui platform e-commerce. ERP membantu mengelola operasi secara efisien meskipun skala usaha berkembang. Yang kedua itu peningkatan pengalaman pelanggan. ERP memungkinkan usaha untuk mengelola pesanan dan pengiriman dengan lebih cepat dan tepat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, analisis data yang dihasilkan oleh ERP dapat membantu menyesuaikan produk dengan preferensi pelanggan yang berubah. Yang ketiga itu manajemen pemasok yang lebih baik. Dengan ERP, pemilik usaha dapat mengelola hubungan dengan pemasok bahan baku secara lebih efektif, termasuk pengelolaan kontrak, pemantauan pengiriman, dan negosiasi harga yang lebih baik. Terakhir, akses ke teknologi terkini. Pemanfaatan ERP yang berbasis cloud atau SaaS, yang mana itu software as a service, dapat memungkinkan usaha mikro makaroni untuk mengakses teknologi terkini tanpa harus mengeluarkan investasi besar. Ini membuka peluang bagi usaha mikro untuk bersaing dengan usaha besar dalam hal efisiensi dan sistem manajerial. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Yang dimana perusahaan makaroni ini eh, akan mengalami ancaman pada ketergantungan pada vendor. Jika sistem ERP yang digunakan bergantung pada satu vendor atau penyedia layanan, ada risiko kehilangan kontrol atas sistem jika terjadi masalah dengan vendor tersebut, seperti kenaikan biaya atau penghentian dukungan. Yang kedua itu ada ancaman keamanan data. Penggunaan ERP berbasis cloud mengharuskan usaha untuk menyimpan data sensitif secara online. Ini membawa potensi ancaman terhadap keamanan data pelanggan, terutama jika terjadi kebocoran atau peretasan. Yang ketiga, itu perubahan teknologi yang cepat. Teknologi ERP terus berkembang dan ada risiko bahwa sistem yang dipilih saat ini bisa menjadi usang dalam beberapa tahun. Hal ini membutuhkan investasi untuk upgrade atau perubahan sistem yang bisa menjadi beban bagi usaha mikro. Terakhir, tantangan dalam mengelola skala yang lebih besar. Jika ERP tidak dioptimalkan atau disesuaikan dengan baik untuk kebutuhan usaha yang berkembang, maka sistem tersebut bisa menjadi beban alih-alih memberi keuntungan. Usaha mikro yang tiba-tiba berekspansi pada eh, tiba-tiba berekspansi bisa menghadapi masalah dalam mengelola perubahan yang cepat yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional. Materi selanjutnya adalah matriks SWOT makaroni ngehe. Yang pertama adalah secara internal terdapat kekuatan dari makaroni ngehe, yaitu yang pertama resep yang unik dan berbeda, yang kedua kualitas bahan baku yang tinggi, yang ketiga inovasi produk, empat brand awareness yang meningkat, lima loyalitas pelanggan, dan yang keenam efisiensi operasional. Sementara peluangnya yang pertama adalah peningkatan minat konsumen terhadap cemilan unik, yang kedua ekspansi pasar, tiga inovasi produk, empat pemanfaatan media sosial, lima kemitraan dan kolaborasi, dan enam diversifikasi produk. Untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan ini, terdapat strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memanfaatkan kekuatan dalam kualitas bahan baku dan inovasi produk untuk diversifikasi portofolio produk, menambahkan produk makanan ringan lainnya ke dalam rangkaian produk makaroni ngehe untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Yang kedua, memanfaatkan kekuatan dalam branding untuk meningkatkan kesadaran merek makaroni ngehe di pasar, menggunakan media sosial, kampanye iklan, dan promosi lainnya untuk memperluas jangkauan dan menciptakan keterlibatan dengan konsumen. Selain itu, terdapat ancaman atau threats yang dihadapi oleh makaroni ngehe. Yang pertama adalah persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan tantangan logistik. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi
Ancaman tersebut adalah yang pertama memanfaatkan kekuatan dalam kerjasama dan kolaborasi untuk menjalin kemitraan strategis dengan pemasok, distributor, atau pihak lain dalam industri makanan. Hal ini dapat membantu makaroni ngehe untuk mengatasi ancaman dari fluktuasi harga bahan baku atau tantangan logistik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan proses bisnis. Penggunaan sistem manajemen rantai pasokan yang canggih atau teknologi produksi yang inovatif dapat membantu makaroni ngehe untuk mengurangi biaya operasional dan menghadapi ancaman dari kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selanjutnya ada kelemahan dari makaroni ngehe yaitu keterbatasan distribusi, ketergantungan pada inovasi produk, persaingan yang ketat, biaya produksi yang tinggi, dan keterbatasan sumber daya kurangnya kesadaran merek. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut yang pertama adalah meningkatkan jaringan distribusi dan jangkauan geografis, menjangkau konsumen potensial yang lebih luas dengan menambahkan lebih banyak titik penjualan atau bekerja sama dengan mitra distribusi yang lebih luas. Yang kedua, menyesuaikan strategi penetapan harga yang lebih kompetitif atau menawarkan promosi diskon untuk menarik konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar dengan memanfaatkan media sosial, konten kreatif, atau kampanye iklan yang menarik untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek makaroni ngehe. Selanjutnya, ada pun strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi weakness dan threats, yaitu yang pertama, mengatasi kelemahan dalam pemahaman pasar dengan melakukan investasi dalam riset pasar. Memahami tren konsumen dan kebutuhan pasar dapat membantu makaroni ngehe untuk mengantisipasi perubahan dan menghadapi ancaman eksternal dengan lebih efektif. Dan yang kedua, mengatasi kelemahan dalam menghadapi tantangan tak terduga atau perubahan eksternal dengan menyusun rencana krisis yang komprehensif. Memiliki strategi yang siap pakai untuk menghadapi situasi krisis seperti perubahan regulasi atau perubahan ekonomi dapat membantu makaroni ngehe untuk tetap stabil dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.